Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita mulai lagi di pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang bab ini membahas tentang ad-dhamiru. Nah, ad-dhamiru itu apa? Ad-dhamiru atau isim dhamir itu diartikan sebagai kata ganti. Nah, sebelum kita masuk ke buku Amthilati, perhatikan terlebih dahulu tabel berikut. Nah, di tabel ini dituliskan itu tentang dhamir dhahir ya, dhamir yang nampak. Nah, dhamir dhahir ini terdiri dari dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Yang mana dhamir munfasil adalah dhamir yang terpisah dengan kata sebelumnya. Sedangkan dhamir muttasil adalah dhamir yang bersambung dengan kata sebelumnya. Nah, contohnya di sini dhamir munfasil untuk ropa itu ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu. Nah, untuk dhamir muttasil itu nasabnya ada hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ya dan na. Nah, untuk rofanya itu nasoro nasoru. Nah, hiyanya nggak ada. Terus nasorota nasorna, nasorta nasortuma nasortum, nasorti nasortuma nasortunna, nasortu nasorna. Nah, kemudian untuk nasabnya huma hum itu sama ya, seperti nasab dhamir munfasil. Kemudian untuk jarnya juga sama gitu ya, seperti yang nasabnya. Oke, setelah memperhatikan tabel dhamir di sini, itu ada tabel ini dibagi menjadi 5 bagian. Nah, bagian yang pertama itu kata ganti orang ketiga untuk laki-laki, itu berada di garis pertama dan 3 baris pertama. Nah, kemudian 3 baris kedua itu ada kata ganti orang ketiga untuk perempuan, dan untuk 3 baris ketiga itu ada kata ganti orang kedua untuk laki-laki. Di 3 baris keempat itu ada kata ganti orang kedua untuk perempuan, dan untuk 2 baris terakhir itu kata ganti orang pertama. Nah, di sini huwa, hu dan hu itu ya yang diwarnai merah itu sama artinya dia. Dia itu untuk siapa? Untuk orang ketiga. Berarti yang tidak ada di tempat yang kita bicarakan dan tidak ada di tempat gitu. Nah, untuk huma, nah ini untuk ropanya nosoro ditandai dengan alif ya. Terus nah untuk huma itu artinya mereka, untuk hum artinya juga mereka, tetapi merekanya lebih dari 2 gitu. Nah, kemudian ini di sini selanjutnya hiya memiliki arti dia, perempuan 1 orang, huma mereka 2 orang perempuan, hunna mereka 2 orang atau lebih, 3 orang atau lebih perempuan. Nah, untuk anta itu artinya kamu laki-laki, antuma kamu 2 orang laki-laki, antum kalian 3 orang laki-laki atau lebih. Nah, untuk anti kamu 1 orang perempuan, antumah kamu 2 orang perempuan atau 2 orang perempuan, antunna itu kalian 3 orang perempuan atau lebih. Ana itu artinya aku dan nahnu itu artinya kami. Nah, itu
untuk arti-arti yang saya sebutkan barusan itu berlaku ke domir yang sejajar dengan domir huwa huma hum gitu. Nah, nahnu berarti untuk nasabnya na, nah untuk ropanya na, muntasilnya na gitu. Untuk ana berarti ya, ta, ni dan ya. Terus untuk tunna itu kun, tunna, nah dan lain sebagainya ya. Bisa dilihat di tabel. Nah, cukup perhatikan dan ini harus dihafalkan untuk mempermudah pembelajaran selanjutnya gitu. Nah, untuk selanjutnya kita belajar ke buku Anxiety. Yang pertama itu dijelaskan juga domir munfasil dan domir muttasil yang berdiri sendiri dan selalu menempel. Itu ada huwa. Ini udah yang di atasnya yang tadi dijelaskan. Nah, huwa adalah domir munfasil, domir hukumnya mabni. Nah, dasar dari domir itu di Khulasa Ibnu Malik nomor 14. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu mudmarin lahu bihil ulangi. Wa kullu mudmarin lahul bina yajib walabdu majur kalabdi manusib sakabeh domir oge mabni hukumna lapad jr seperti lapad nasabna. Nah itu dasar hukum domir, semua domir gitu. Nah kita lanjutkan ke belajar menerjemah ya. Ini ada kata yang pertama adalah innahu kana tawwaba. Nah, innahu itu artinya sesungguhnya Allah karena, nah itu karena apa artinya? Cari ya, artinya bisa dari Google, bisa dari kamus juga. Terus tawwab ada maha penerima taubat. Nah kita lanjut ke bagian kedua, itu huma. Nah ini udah tadi dijelaskan ya, masih sama juga. Nah kita belajar menerjemah lagi. Nah ada kata di bawahnya fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Nah fala taqul, janganlah kamu berkata lahuma. Nah lahuma itu tadi artinya apa? Dua orang laki-laki atau perempuan. Nah pada kedua orang tua berarti ya jawabannya uffi dengan kata hus, wala tanhar dan janganlah kamu membentak. Huma pada titik-titik. Nah huma itu tadi artinya apa? Oke. Nah selanjutnya kita masih di skip ya, yang artinya di atas itu masih sama. Nah ini ada tambahan juga, ada tambahan. Nah hum bertemu al dibaca humul menjadi humul gitu. Itu masih sama ya. Coba wafaddalnahum ala katsir. Wafaddalna, kami telah mengutamakan hum. Hum itu artinya mereka, laki-laki pada mereka, anak kasir atas golongan dan lain sebagainya. Oke, terus ada huna. Huna tadi udah disebutkan juga artinya. Huna itu apa? Mereka perempuan. Nah huna adalah domir hukumnya mabni tetap atau apa adanya, dasarnya yang tadi disebutkan Khulasa Ibnu Malik nomor 14. Nah, contoh kalimatnya wa antum libasul lahun. Wa antum artinya dan kamu semua, libasun adalah bagaikan pakaian lahunna bagi mereka, para istrimu gitu ya. Nah, ini yang pentingnya ya teman-teman, penerapan domir pada kata-kata yang lain atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, yang pertama kita lihat domir mutasil hu dibaca hi, huma dibaca hima bila sebelumnya kasroh atau sukun yang digabung menjadi satu. Oke. Hu bila sebelumnya berupa ya sukun maka dibaca hi. Hu bila sebelumnya berupa kasroh maka dibaca hi. Nah, contohnya fa innama hisabuhu 'inda rabbihi. Nah, rabbihi sebenarnya itu rabbun ditambah domir hu, akan tetapi kedudukan rabbun ini mengharuskan dia menjadi rabbi, jadi hi-nya mengikuti sebelumnya gitu. Nah,
sebelumnya ini adalah berupa kasroh, jadi hu-nya dibaca hi. Nah, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, ilaihi itu sebelumnya ya sukun, maka hu ini dibaca hi. Nah, fihi dibaca hi karena sebelumnya ya sukun. Dasarnya itu ada di Khulathah Ibnu Malik nomor 15. Mari sama-sama kita baca. Hafaksiron minhu huma hunna wa hum in qablaha yasakin au kasrun fa'u huma hum hunna dibaca kasroh sampai mehna ya sukun atau kasroh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, huma ini sama ya keterangannya. Huma bila sebelumnya berupa ya sukun maka dibaca hima. Huma bila sebelumnya berupa kasroh maka dibaca hima. Contohnya wa in khiftum shiqaqo bainihima gitu. Terus fala junaha alaihima fi tadat bihi. Nah, fihima dibaca hima karena sebelumnya ya sukun. Min dunihima dibaca hima juga karena sebelumnya kasroh yaitu ni gitu. Nah, ada keterangan yang selanjutnya. Dhamir muttasil hum dibaca him bila sebelumnya kasroh atau ya sukun yang digabung menjadi satu. Nah, hum bila sebelumnya kasroh maka dibaca him. Him bila bertemu dengan al maka dibaca himul. Nah, contohnya kibalatihim lati kanu alaiha. Nah, kibalatihim, him itu sebelumnya ta yang di kasroh kemudian dibaca himul itu karena di depannya ada alif lam. Nah, him bila bertemu dengan al maka dibaca himul. Oke, itu sama ya. Ilaihim dibaca him karena sebelumnya ya sukun. Apa itu bacanya? Kahfihim dibaca him karena sebelumnya kasroh yaitu fi. Dhamir muttasil hunna dibaca hinna bila sebelumnya kasroh atau ya sukun. Hunna bila sebelumnya kasroh maka dibaca hinna. Oke, contohnya bismillahirrahmanirrahim. Fihinna qasiratut tarfi. Nah, itu ya contohnya. Oke, contoh yang lain silahkan dibaca masing-masing. Nah, selanjutnya ini ada kata hiya atau ha, dia satu orang perempuan. Nah, ini masih sama ya kayak yang tadi. Ha ada dhamir muttasil hukumnya mabni. Itu dasar hukumnya ada di nomor 14. Nah, contohnya kita latihan memberi makna lagi. Ini ada satu contoh. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Fahiya, nah maka hati mereka perempuan kal hijarah bagaikan batu, au asyaddu qaswah atau lebih keras gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada anta atau ka. Anta untuk dhamir munfasil dan ka untuk dhamir muttasil ya teman-teman. Nah, ini masih sama juga. Ka ada dhamir muttasil, dhamir hukumnya mabni, dasarnya yang nomor 14. Anta dhamir muttasil, dhamir hukumnya mabni. Contoh latihan memberi maknanya. Ila rabbika fatahsya. Ila rabbika. Nah, ila itu harap jar kepada Rabbika Tuhan kamu. Fatahsya maka takutlah kamu. Oke, di sini ada antuma juga. Nah, ini masih sama ya, tidak ada yang perlu dibahas gitu di pembahasan di
antuma itu antuma atau kuma itu memiliki arti tadi juga sudah disebutkan itu kamu dua orang ya. Antum kamu semua laki-laki. Nah, antum dan kum tanpa harokat dibaca kum menjadi kum, antum juga tanpa harokat dibaca antum menjadi antum. Nah, kum bila bertemu dengan al maka dibaca kumun. Nah, antum bila bertemu dengan al maka dibaca antumul gitu ya. Ingat-ingat teman-teman semuanya. Nah, contohnya ini di sini yang ada alnya mana ya? Coba lihat dulu. Oke, yang paling bawah coba baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu ya, teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu kita lanjut lagi. Anti untuk dhamir muttasil, ki untuk dhamir munfasil, itu artinya satu perempuan. Itu tidak ada yang aneh juga. Oke. Nah, antuna itu dhamir munfasilnya kunna, kamu wanita semua. Oke. Masih sama ya, tidak ada yang aneh gitu. Contohnya nah, kemudian ana itu padanannya ya atau yang arti saya gitu. Contohnya itu dari qul innama ana basyarun mithlukum. Terus ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kamu semua, astajib berdoalah kamu semua kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan lakum kepada kalian semua. Oke, kita lanjut ke perubahan huruf jar sebab dhamir dan pengaruhnya gitu. Oke, ini ada contohnya li dibaca la. Ini huruf jarnya li dibaca la karena bertemu dengan dhamir gitu ya. Nah, ini dhamir apa? Nah, li huruf jar bertemu dengan dhamir muttasil itu maka dibaca la. Nah, kemudian lahu itu berasal dari li huruf jar bertemu dengan hu dhamir muttasil. Nah, contohnya lahu. Nah, ini ada lagi kata di bawah contohnya lahum ajruhum inda rabbihim. Nah, lahum itu dari li huruf jar bertemu dengan dhamir muttasil hum gitu ya teman-teman. Oke, ini dasarnya. Lahu lamnya dibaca fathah karena bertemu dengan dhamir muttasil yaitu hu. Dasarnya itu di Khulaso Ibnu Malik nomor 16. Nah, mari kita baca sama-sama. Walamma jarrin fatahan iya tasil biha dhamirun ghairu ya muttasil lam jar mun panggih jeung dhamir muttasil salian ya dibaca fathah teu muskil. Oke gitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya semua kata termasuk huruf jar bila bertemu dengan ya dhamir maka kata tersebut dibaca kasroh dan ya dhamir dibaca sukun. Li bertemu dengan ya dhamir maka dibaca li. Min bertemu dengan ya dhamir maka dibaca minni. Li bertemu ya dhamir. Oke, contohnya Rabbi habli minas salihin. Nah, terus contohnya lagi qala rabbi shrahli sadri gitu. Li dibaca li karena bertemu dengan ya dhamir. Dasarnya itu ada di nomor 17 dan 18 Khulasoh Ibnu Malik. Nah, mari kita baca bersama-sama. Anjiru ma'udi falil yaksir ida lam yakum wa'atalan karamin waqada akhir idopat jeung dhamir ya kasrah dan ya nasukun lamun mu'taliya dipicen au yakku kabanaini wa zaidina fadi jami'u hal ya ba'da fatuhah tudi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, nah
Nah, kadang juga ya domir dibaca patah, seperti contohnya antahiro baitia lito itina baitia. Nah, nun tasjid yang ada pada anni dan minni asalnya dari an ditambah dun dan ya domir. Nun tambahan disebut nun wikoyah. Dasarnya itu di Khulasaah Ibnu Malik nomor 19. Fil baqiyati wattiraran khafafa mini wa anni ba'da ma qad salapa atau musanna akhirna ya jeung nun domir ya fatah jeung jama akhir ya nun. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, ada keterangan lagi selanjutnya, itu ada kata yang diakhiri alif bila digandeng dengan ya domir maka ya-nya dibaca patah. Nah, bila kata tersebut diakhiri ya dan digandeng dengan ya dhamir, maka ya dhamir dibaca fathah dan ditasdid. Nah, contohnya dunya. Nah, itu berakhirkan alif ditambah ya dhamir menjadi dunya ya. Nah, dunya bertemu dengan ya dhamir dibaca dunya ya. Nah, kemudian ila. Nah, ila itu diakhiri dengan ya kan ya ditambah dengan ya. Ya, maka dibaca ilayya. Nah, ya ini digabung dan menghasilkan tasdid. Ila bertemu dengan ya dhamir dibaca ilayya dengan ya tasdid gitu. Nah, contohnya bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi gitu ya. Nah, oke, terus ada lagi kata ala dan ila bila bertemu dengan dhamir muttasil maka dibaca alai atau ilai. Nah, ala atau ila ditambah dhamir muttasil menjadi alai atau ilai. Nah, contohnya ilaihi, alaihi gitu. Nah, contoh yang lain itu di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Alaikum terdiri dari ala bertemu dengan dhamir muttasil kum, jadi alaikum. Nah, kita latihan memberikan terjemah. Kutiba itu artinya diwajibkan alaikum kepada kalian atau atas kamu asyamu berpuasa kama kutiba seperti diwajibkannya puasa alal ladzina pada orang-orang min qablikum sebelum kamu. Nah, seperti itu ya. Nah, dan kita lihat lagi tabel ringkasan isim domir yang ada di buku Amsalati jilid 1 ini. Nah, di sini diperlihatkan kalau di sini ada di atasnya 3 bagian, yaitu domir munfasil, domir munfasil lagi, dan domir muttasil. Nah, domir yang pertama, tabel pertama itu domir munfasil bagian ropa. Itu ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antunna, anna nahnu. Dan domir munfasil yang nasab itu ada hu huma hum, ha huma hunna, ka kumakum, ki kumakunna, dan ya yana. Nah, untuk domir muttasil atau yang menempel itu untuk jarnya hihi mahim, ha himahinna, ka kumakum, ki kumakunna, ya. Nah, untuk nasabnya hu humahum, ha humahunna, ka kumakum, ki kumakunna, ya dan nah. Itu seperti tadi ya, untuk pengartiannya itu tetap ada 5 tabel. Yang paling atas itu untuk dia laki-laki. Nah, untuk yang kedua itu dia perempuan, yang ketiga kamu laki-laki, yang keempat kamu perempuan. Nah, dan yang terakhir itu untuk saya dan untuk kita semua. Nah, berhubung waktunya ini udah sangat panjang gitu ya. Nah, pertemuan tentang domir kali ini dicukupkan sekian gitu. Saya harap kalian tidak belajar hanya dari satu sumber saja gitu. Kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain untuk lebih paham tentang domir gitu. Domir dohir yang saya jelaskan gitu. Nah,
Teman-teman, sebelumnya saya sudah membagikan kepada kalian semua untuk latihan itu di wali santri kalian gitu, di guru yang biasa mengajar silati di pondok pesantren kalian gitu. Nah, silakan itu soal-soalnya kerjakan dan gunakan sebagai latihan. Nah, untuk mempersingkat mungkin waktunya juga sudah cukup lama gitu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dicukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lillah ihtimamikum wa istimaikum. Assalam.